Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah. Saya dari Fakultas FUA, Adab dan Humaniora di Prodi SPI Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari matkul Komunitas Islam dan Demokrasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu jalannya demokrasi di Indonesia dan peran komunitas Islam telah mengalami perubahan yang signifikan dalam 3 periode berbeda, yaitu era Soekarno, era Soeharto, dan pasca reformasi. Berikut adalah ringkasan yang saya sudah ringkas sekecil mungkin untuk memenuhi tugas ini. Yang pertama yaitu periode Soekarno. Diawali tahun 1945 sampai 1967, di mana pada masa Soekarno ini Indonesia mengalami 2 fase utama dalam perjalanan demokrasinya. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini diawali pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini ditandai dengan sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua itu partai politik memiliki peran dominan, tetapi sering terjadi instabilitas politik akibat banyak pergantian kabinet. Yang ketiga itu Islam sebagai kekuatan politik memiliki representasi signifikan melalui partai-partai seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama itu NU. Demokrasi terpimpin yang diawali pada tahun 1957 sampai 1967. Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang lebih otoriter dengan kontrol ketat terhadap partai politik dan media. Peran Islam dalam politik berkurang drastis, seperti Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1960. Yang kedua yaitu pada periode Soeharto yang dimulai pada tahun 1967 sampai 1998. Yaitu pada periode Soeharto itu ada masa Orde Baru, di mana Soeharto ini membangun sistem yang menekankan stabilitas dan membangun ekonomi dengan kontrol ketat terhadap politik dan masyarakat. Sistem ini ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan pembatasan aktivitas politik. Partai politik dipaksa untuk berfungsi menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Komunitas Islam diberi ruang terbatas untuk bergerak dalam politik. Meskipun demikian, Soeharto mendekati kelompok Islam di akhir masa jabatannya untuk mencari dukungan politik. Pembangunan masjid dan lembaga pendidikan Islam meningkat sebagai bagian dari politik kooptasi. Yang ketiga yaitu pasca reformasi yang diawali pada tahun 1998 sampai sekarang. Pasca reformasi ini ada yang namanya era reformasi, di mana reformasi 1998 menandai kembalinya demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk memperkuat checks and balance serta otonomi daerah. Banyak partai politik baru bermunculan, termasuk partai berbasis Islam seperti PKS, yaitu Partai Keadilan Sejahtera,
PAN, Partai Amanat Nasional, dan PBB, yaitu Partai Bulan Bintang. Komunitas Islam memiliki pengaruh signifikan dalam politik, baik melalui partai-partai Islam maupun organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU. Kebebasan beragama dan berpolitik meningkat, meskipun juga diiringi oleh tantangan baru seperti radikalisme dan konflik sektarian. Komunitas Islam di 3 periode meliputi periode Soekarno, Soeharto, dan Pasca Reformasi. Yang pertama yaitu periode Soekarno, komunitas Islamnya yaitu Masyumi dan NU memiliki peran penting dalam politik nasional selama demokrasi parlementer. Setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin, pengaruh politik Islam menurun karena pembubaran partai-partai Islam. Yang kedua yaitu periode Soeharto, yang dimana komunitas Islam berada dalam tekanan, tetapi juga diberdayakan melalui pendekatan kooptatif. Pembangunan infrastruktur Islam seperti masjid dan sekolah agama meningkat, tetapi ekspresi politik Islam dibatasi. Kesimpulan pada hari ini, di mana yang saya katakan tadi, kesimpulannya yaitu pada era Soekarno, komunitas Islam aktif dalam politik, namun mengalami represi di akhir masa pemerintahan. Yang kedua yaitu era Soeharto, di mana komunitas Islam mengalami depolitisasi, tetapi tetap menjaga identitas keagamaan. Yang ketiga itu pasca reformasi, komunitas Islam kembali menguat dalam politik dan memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan dan masyarakat. Referensi ini diambil dari berbagai sumber sejarah dan analisis politik mengenai peran komunitas Islam dalam demokrasi Indonesia pada tiga periode tersebut. Sekian pada hari ini yang saya sampaikan ya, untuk memenuhi tugas UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada salah kata atau salah pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.